Puasa memang sudah berakhir, tetapi Manchester United masih tetap melanjutkan puasa kemenangan. Di lanjutan Liga Inggris, Setan Merah bertandang ke Nottingham Forest tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kalah kedua kalinya di musim ini oleh Forest. Lebih menyakitkan lagi, MU kalah oleh gol mantan pemain yang mereka buang. Bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Di bulan Desember, MU yang bermain buruk mereka harus kalah di kandang saat menjamu Nottingham Forest. Pertandingan ini sekaligus menjadi balas dendam bagi MU. Namun itu tidak akan mudah karena The Forest di musim ini berbeda dari musim-musim sebelumnya. Saat ini Nottingham Forest berada di papan atas dan bersaing untuk lolos ke Liga Champions. Penampilan impresifnya membuat mereka duduk di peringkat ketiga Liga Inggris. Posisi ini lebih baik daripada Chelsea dan Manchester City. Bahkan Manchester City dan Tottenham pernah mereka kalahkan. Lebih hebatnya lagi, Forest adalah satu-satunya tim di musim ini yang tidak bisa dikalahkan oleh Liverpool. Catatan impresif Nottingham Forest ini jelas sangat berbeda dengan permainan MU di musim ini. Setan Merah bermain sangat buruk dan inkonsistensi. Bahkan bisa dibilang ini adalah MU terburuk sejak era Premier League. Bagaimana tidak, mereka saat ini bukan duduk di peringkat 10 besar, tetapi bersaing di peringkat ke-13 Liga Inggris. Tentunya ini sangat buruk untuk tim sekelas MU yang memiliki banyak prestasi dan sejarah luar biasa. Mereka juga saat ini tidak memiliki harapan untuk meraih gelar domestik. Bahkan MU terancam tidak akan ikut kompetisi Eropa di musim depan. Satu-satunya harapan bagi MU adalah menjadi juara Europa League, sehingga mereka dapat mengikuti Liga Champions di musim depan. Penampilan buruk MU di musim ini menjadi bahan bulian bagi segenap fans Liga Inggris, sehingga untuk mengembalikan martabat MU ya harus dengan meraih kemenangan. MU yang memburu kemenangan menurunkan pemain andalan mereka. Setan Merah sudah mulai melancarkan serangan sejak menit pertama. Sayangnya Nottingham Forest bisa unggul cepat melalui mantan pemain MU yaitu Anthony Elanga. Elanga yang memanfaatkan momen serangan balik cepat bisa membawa lari bola dari area pertahanan sendiri menuju area pertahanan MU. Elanga dengan dingin memasukkan bola ke gawang MU yang dijaga oleh Rodandre Onana. Tertinggal 1-0, MU terus menekan dan sering melancarkan serangan. Sayangnya lini depan MU yang buruk membuat MU selalu gagal membuat gol. Babak kedua juga tidak jauh berbeda, di mana MU terus mendominasi jalannya pertandingan. Sejumlah pemain bertipe penyerang MU turunkan, akan tetapi tidak mampu untuk setidaknya mencetak 1 gol saja. Keunggulan Nottingham Forest bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membuat Nottingham Forest terus duduk manis di peringkat ketiga dengan raihan 57 poin. Sementara King MU masih berada di papan bawah dengan meraih 20 poin lebih sedikit dibandingkan dengan Nottingham Forest. Bahkan jika Everton dan Tottenham bisa meraih kemenangan, maka MU akan turun ke peringkat ke-15. Sungguh peringkat yang bukan seharusnya bagi tim sekelas MU. Yang menarik dari pertandingan ini adalah sang mantan pemain MU yaitu Anthony Elanga. Dia dijual MU dengan harga hanya 15 juta pound sterling karena untuk memberikan tempat kepada Anthony yang saat itu dibeli MU dari Ajax Amsterdam dengan harga 85 juta pound sterling. Namun Elanga membuktikan jika MU salah telah menjualnya. Di musim ini Elanga jauh lebih baik dibandingkan dengan semua penyerang yang dimiliki oleh MU. Elanga di musim ini telah mencetak 6 gol dan 8 assist bagi Forest. Bahkan sejak ia pindah ke Forest pada musim lalu, catatan kontribusi golnya lebih baik dari semua pemain lini depan MU. Jika dibandingkan dengan semua pemain lini depan MU saat ini, tentunya Elanga masih jauh lebih baik. Apakah ini membuktikan jika MU telah membuat kesalahan karena telah menjual Elanga? Coba tulis jawabanmu di komentar. Sepertinya sudah terlalu sering bagi kami untuk menjelaskan kelemahan-kelemahan MU. Dan setiap yang kami jelaskan kelemahan MU hingga saat ini masih tetap sama. Yang jelas MU harus segera memperbaiki lini depan mereka. Permasalahan tersebut sebenarnya juga sudah diakui oleh Ruben Amorim. Pemain seperti Joshua Zirkzee dan Rasmus Højlund belum memberikan dampak yang optimal bagi permainan tim. Pemain yang berada dalam fase baik seperti Amad Diallo juga sedang mengalami cedera pada saat ini. Pemain yang dipinjamkan seperti Anthony dan Marcus Rashford juga bermain sangat baik di klub barunya. Tumpulnya lini depan MU menjadi kelemahan bagi mereka di musim ini. Selain itu, mentalitas dan konsistensi juga menjadi perhatian khusus bagi MU. MU yang inkonsistensi seperti memiliki permasalahan dalam mentalitas tim. Sehingga hal ini juga wajib diperbaiki. MU harus segera bangkit. Jika mereka terus mempertahankan permainan jelek, maka bisa saja mereka akan terdegradasi di akhir musim nanti.